Jadi Nah, kalau voice over, voice acting sama voice dubbing itu gimana? kalau voice dubbing itu dia mengikuti dan Welcome to my paradise. Waalaikumsalam Maher Zain. Halo, selamat datang semuanya. Tuesday Talks. Dimana kita berbincang-bincang intinya lah ya. Yoi. Jadi ini adalah sebuah acara yang agak baru ya. Sebenarnya, yang dari dulu di sini kayaknya ngerasa nggak baru sih ya. Sekali lagi ini cuma di branding sebenarnya, nggak sih? Dari apa nih, kayak talking Bagus session tapi. ya? Talking session hari Selasa. Tapi kalian biasanya interview tiap Sabtu nggak sih? Iya, dulu tiap Sabtu. Hmm, Kalau nggak Jumat Sabtu sih. Jumat kalau nggak Iya. Sabtu. Nih, Heeh. punya enak nih lagunya siapa? GM-nya? Kasih tahu dong. Ini tuh hasil Original karya sih, dari rada. JP Soundworks ya. JP Soundworks yang ada di Cata juga. Kalian bisa cek musiknya di Yoi. bawah di music submission. Gimana kalau kita introduce the man of the day malam ini? The man of the day kok malam ini? The man of the evening. The man of the evening. Ambon, welcome. Halo, Ombon. selamat malam semuanya. Waduh, suaranya mantap. Hai. Saat Bergegar. halo. Apa kabar Sen? Apa kabar Dinui? Halo Ombon, salam kenal Ombon. Kabar Ih. baik. Aduh. Baik hari ini. Gimana? Semuanya lancar puasanya hari pertama nih? Oh iya, marhaban ya Ramadan bagi yang menunaikan ibadah puasa. Sekarang Iya. sudah kelar hari pertamanya. Om Bon gimana puasanya? Aku lancar kok. Oke, kita skip aja ya. Yang nanya Puas itu kan bagi ditanyain yang balik kok disuruh skip. menjalankan. Oh iya, Kebetulan bagi lagi yang nggak jalan nih. Kebetulan lagi jalan. Lagi duduk ya, aku juga lagi duduk. Lagi duduk ya makanya. Lagi ngaso. Iya, Bang. Lagi duduk Nggak apa-apa. nih. Aduh. Tuesday Talks. Iya. Ombon ini Jadi suaranya sekarang enak hari juga ya, Selasa Sar, ya? kita bicara. Ya kan Iya, enak hari kan, Selasa. makanya undang di sini. Aku diem aja. Jangan dong. Terus juga bikin sesi ASMR dong. Boleh gitu. Aduh. Iya, jadi aku jadi Doi Tuesday sama Talk Om itu Bon apa? ngomong aja. Tuesday Talk Jadi itu apa? Om Bon, jadi Tuesday Talks itu awalnya konsepnya terserah aku gitu. Kemarin ya, week kemarin Lalu. itu aku kayak, bikin deh, gabut. Oh, Terus gitu. kayak tiba-tiba kepikiran, gimana kalau aku revamp talking session yang kemarin Dinui sama Dani bawain. Kan Daninya udah cabut nih, terus dia lagi sibuk. Mumpung Dinui masih di sini, aku ngajak Dinui juga. Terus kemarin kepikiran interview orang deh. Terus pengen interview Bon. Oke. Jadi memang ini adalah tempat untuk kayak kita ini ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita kayak gitu ya. Yes. Buat cerita-cerita, Oke. buat ngomong-ngomong. Nice. Jadi Oke. Om Bon perkenalan Kenapa? dulu dong ke member-member kita di sini yang lagi mendengarkan, ke para aficionados. Wih. Iya. Halo teman-teman, nama saya Bon. Biasa dipanggil Bona ya. Bona. Saya adalah seorang pekerja di industri kreatif sudah sejak tahun 2008 mungkin di industri kreatif. Sekarang ini saya ada di Jakarta, tapi sempat juga bekerja di banyak kota lainnya. Nanti sambil kita ngobrol akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman ya. Karena berarti in total bekerja itu cukup lama ya, dari tahun 2008 sampai 2021. Berapa tahun tuh berarti?
2008 sampai 2001. I'm not good at math. 2001, 2021. 2021. 13 tahun. 11 Hampir tahun. seumuran adik aku. 13 tahun ya. 13. Itu dari umur berapa Om 2008? Ya, pertanyaan menjebak ya. Pertanyaannya sangat menjebak. Gue mau nanya itu, Sir. Cuma gue Pertanyaan mau. menjebak sekali. Saya tahu arah Anda. Gua sejak SMA lah udah mulai bekerja lah. Oh, wow. Widih, dari SMA dong. Hustler banget nih guys. Sesuai dengan topik kita malam ini. Hustling di waktu pandemi. Karena kenakalan gue zaman dulu, jadi sama keluarga nggak dikasih uang saku, jadi mau nggak mau harus kerja sendiri. Wah. Karena nakal ya. Ini bagus nggak ini kayaknya? Karena nakal. Bukan tapi nakal, tapi pengen berdikari aja, pengen mandiri aja gitu, nggak Oh, nyusahin orang oke. tua gitu. Kirain Betul-betul karena sendiri. nakal gitu. Enggak, canda. Enggak, itu mulai kerja itu kuliah. Ya, kalau mungkin sebenarnya dari suara tuh udah ketebak sih umur gue berapa sih. I'm 30. Oh. I'm old enough. Bener Mungkin dong, buat Om. beberapa orang di Discord, cuman ya udahlah, emang kenapa? Gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang Gak apa-apa, ngelarang masih kok. banyak juga kok itu. masih 70 yang juga gak apa-apa. 45. Gak ada sih 70 tuh mendingan menikmati masa tua di sebuah kota yang tenang gitu kan, sambil minum kopi, teh. Gak main Discord sih. Ya kali bosen kan, terus kepengen main Dota gitu, buka Discord. Tapi kamu bayangin deh, ada orang umur 70 tahun toksik gitu kan. mau ditoksikin balik, tapi kok udah uzur banget gitu kan. Woi, jaga tuh, defend. Iya kayak, Menarik. Jadi tema pada hari ini itu adalah hustling di waktu pandemik ya teman-teman. Hostnya kebalik, hostnya Seren ya. Sorry. nggak apa-apa. Take over aja, aku santai kok. Gak gitu dong. Aku mau menyapa teman-teman nih. Ada Clematis, Albert, halo Ari Federci, ada Arthur, Ryuka, GM Tata, Wiyas, Ryuka, banyak amat Ryuka. Oh, Ryuka Oh, nama Ryuka ini itu ya, nama family. server. Jadi server. Oh, nama mereka ini server. Halo teman-teman dari Ryuka. server partner kita. Jadi Ada ini Medea. Hai Medea. Medea ini adalah orang yang jadi sebenarnya dulu aku pernah main Discord, tapi di awal ada PUBG Mobile. Itu tahun Terus? 2018 kalau nggak salah. Terus cuman main berapa season, habis itu nggak main Discord lagi. Setelah itu sempat waktu masa-masa lagi nggak punya kerjaan di Jakarta gitu kan, terus pengen punya temen online gitu, akhirnya waktu itu download satu aplikasi bernama Spoon Radio. Oh, Nah, terus- media itu teman dari Spoon gitu. Dia adalah salah satu listener gue. Abis itu dia bilang, waktu itu aku lagi sharing masalah VO ya Medea ya. Terus dia kayak mendingan sini aja bang, ikut di Discord nih, ada Discord Wah, sebelah. menarik gitu. nih masalah Bikin VO di nanti Discord kita sebelah, bahas. kayak gitu. Terus ya akhirnya ya berkenalah dengan teman-teman yang ada di Discord sebelah dan juga di Cata ya. Cata atau Kata sih? Cata, betul. Cata. Ya. Jadi Cata itu artinya dalam bahasa Sanskerta itu kreatif. Sanskerta Jawa ya, bukan Sanskerta India Kreatif. gitu. Nice. Good Jadi memory. server ini tuh direksinya, tujuannya tuh untuk mengumpulkan orang-orang yang kreatif, terus kayak untuk chill juga gitu lah intinya. Oke. Tadi belum lagi siapa tadi? Anak baik, halo Disa Naufar, Elbis dan juga halo Milo. Gitu. Welcome para pendengar. Kita panggil mereka aficionados karena mereka bisa lah kayak keren kan, Apa itu? aficionado. Aficionado itu mereka tuh menyukai sesuatu hal. Itu dari bahasa Inggris. Aficionado. Itu Berarti apa kayak itu? wine Definisi- aficionado. Definisi pastinya apa? Definisi pastinya itu seseorang yang hobi Enthusiastic dalam gitu sesuatu. loh, antusias. Iya, Berarti entusias gitu ya? Dalam satu Seorang Jadi kayak- entusias gitu ya? wine enthusiast, kayak wine oke. aficionado. visionado. Oke. Nice. Itu adalah asal usul dari nama server ini yang awalnya Creative Indonesian Community. Oke. Mhm. Nah sih, ini servernya bisa gede sih nanti. Kalau diolah dengan Amin. baik ini kayaknya, karena udah punya namanya embrio yang bagus. Menurut gue ya, dari sudut pandang gue, karena berangkatnya ya udah dengan embrio yang bagus, ini bisa sih diolah nanti. Oke.
Ya, jadi silakan mau tanya Oke. apa saja ke aku, silakan. Tadi kan Aku milik kalian malam ini, guys. Widih, milik kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, belum halal. Aku menjadi community property malam hari ini, guys. Jadi pertama-tama nih, kan kita server Cata ini fokus dengan dunia kreatif nih Om. Oke. Jadi kita mau tanya mengenai pemahaman seputar dunia voice acting dan industrinya dulu nih. Oke. Sebelum ke hustling di dunia pandemik dong. Di waktu pandemi ini. Jadi apa sih Om bedanya voice acting dengan voice over? Kalau voice acting itu yang pasti dia butuh kemampuan untuk acting. Butuh kemampuan memainkan karakter. Sedangkan untuk voice over itu lebih kita bermain intonasi, bermain tone, bermain artikulasi dan lain-lain itu untuk bagaimana message dari brand yang sedang kita bawa ini, iklannya ini bisa nyampe ke orang. Emosinya juga kita masukin di situ, tapi nggak yang se-deep acting ya. Aku bukannya bilang kalau voice over ini nggak deep ya, tapi kayak pendalaman karakternya itu lebih deep di voice acting. Gitu. Oh, untuk karakterisasi ya? Jadi benar-benar kamu kayak role playing gitu loh kalau di voice acting itu. Sedang kalau di voice over itu adalah bagaimana message yang kamu sampaikan itu kamu bisa mewakili brand identity dari produk yang sedang kamu bacakan skripnya itu gitu. Oke. Keduanya sama-sama hal yang harus dipelajari terlebih dahulu, nggak bisa asal aja gitu, nggak bisa gitu. Begitu. Bisa nggak ya? Kalau yang voice over itu dengan voice acting itu tuker-tukeran gitu loh. Kayak misalnya dia voice actor tapi dia mau jadi voice over juga gitu. Bisa. Dan vice versa. Bisa, cuman kan memang harus ada beberapa tahap yang harus dipelajarin dulu. Nah, karena biasanya orang itu gini, aku di dunia voice over itu sebenarnya dulu basicnya adalah karena dulu pernah siaran radio kan. Nah, dulu kan pernah siaran radio, terus karena radioku tuh itu bukan radio yang besar gitu kan, jadi kami nggak bisa sewa voice over talent. Akhirnya penyiar-penyiarnya diupayakan bagaimana bisa membuat iklan kayak gitu. Akhirnya dari situ kami belajar gitu, bagaimana menyampaikan message dari brand ini dengan baik. Kami belajar teknik-teknik dalam voice over kayak gitu. Jadi memang ya otodidak sih, belajar sendiri gitu, karena juga udah ada basicnya kan. Basic seorang penyiar itu kan adalah harus bisa artikulasi yang benar, terus juga speed reading dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya itu adalah basic skill yang harus dipunyai oleh seorang voice over talent. Gitu. Nah, terus untuk voice untuk para pendengar ya, misalnya kalian baru di Discord, kita ada chat di sini. Untuk pendengar baru aja nih yang nggak pernah. Kenapa nggak buka ini aja ya? Iya, ada di radio chat. Kita ada yang ngomong, ada yang ngechat di situ Om. Terus untuk para pendengar juga, kalau mau ngechat untuk mau ngomong langsung ke Om Bon, mau tanya-tanya, bisa chat di situ. Radio chat ya namanya. Silakan tanyakan apapun kepadaku. Aku milik kalian. Gitu. Ada pertanyaan? Tadi aku lanjutin ya. Iya. Awalnya memang di voice over dulu aku kan, maksudnya iklan-iklan radio waktu itu, terus juga iklan-iklan PSA. PSA itu Public Service Announcement. Biasanya itu iklan-iklan yang diproduksi sama si radio itu sendiri gitu. Karena waktu itu kalau iklan dari suatu brand itu tergantung dari kliennya, dia pengen karakter suaranya seperti apa. Tapi kalau PSA itu memang yang create adalah anak-anak radionya sendiri gitu. Jadi waktu itu aku paling seneng gitu. Public service announcement kayak himbauan untuk jangan buang sampah sembarangan atau hati-hati berlalu lintas kayak gitu loh. Kamu pernah dengar kan pasti di radio ada himbauan seperti itu kan? Pakai masker gitu. dan sebagainya. Betul. Nah, untuk pengalaman voice acting sebenarnya aku tuh nggak punya pengalaman voice acting. Cuman waktu itu di tahun 2014, waktu itu sedang kerja di Jogja. Jadi waktu itu sedang tinggal di Jogja dan kebetulan lagi kerja siaran juga di sana. Habis itu gak sengaja waktu lagi jemput temen di radionya gitu ada audisi untuk film Battle of Surabaya waktu itu.
Oh, ini Dan, guys. dan karena aku bukan merasa part of radio tempat audisi itu, kayak aku ya udahlah nggak usah ikutan gitu. Tapi akhirnya waktu itu dibujuk sama temanku untuk cobain aja dulu, kenapa sih nggak mau gitu. Dan ternyata waktu itu karakter yang dicari itu adalah orang yang suaranya besar, lantang, dan bisa logat Benar, Om. Surabayaan. Kalau Battle of Surabaya ini apa sih? Battle of Surabaya. Kok familiar ya? Battle of Surabaya itu adalah film layar lebar animasi pertama di Indonesia, itu tahun 2015 rilisnya. Oh, karya bangsa dong ini ya. Film Iya, layar karya lebar bangsa. animasi pertama. Iya, itu produksi dari Sejarah. MSV Pictures Jogja, dan kayaknya dia banyak dapat penghargaan di film festival-festival di luar, tapi ya kayak gitulah. Gitu. Oh, oke. Nah, dari situ karena aku mendapatkan salah satu peran, dan peranku itu comical relief ya, jadi kayak peran kocaknya di film itu. Aku jadi banyak belajar tuh sama dulu namanya Mas Sunyi. Mas Sunyi itu seorang orang teater terkenal di Jogja, dan dari beliau aku banyak belajar tentang voice acting gitu. Nah, menariknya adalah biasanya kalau film animasi itu lebih ke voice dubbing. Tadi belum satu lagi voice dubbing ya, voice Oh dubber. iya. Jadi Nah. kalau voice over, voice acting sama voice dubbing itu Nah, gimana? kalau voice dubbing itu dia mengikuti dari karakter yang sudah ada. Oh. Seumpama karakternya lagi lari, berarti kan memang harus suaranya bersih kan kayak gitu, atau apa kayak gitu, atau karakternya lagi marah kayak gitu. Oh, berarti udah ada uniknya- gambarnya ya? Kayak ada Iya, ada ada gambar, jadi animasinya. secara visual itu dia tinggal ngikutin aja kira-kira dengan visual seperti itu, aku harus bersuara seperti apa, kayak gitu. Nah, uniknya di film Battle of Surabaya ini, walaupun dia adalah film animasi, tapi karakter development-nya ini secara visual itu belum ada. Jadi kita tag suara dulu, kita cek suara dulu, baru karakter dibikin. Oh, jadi sebelum animasinya ada itu Betul. dari skrip doang, dari skrip Iya, dari terus skrip. voice dubbing Heeh. baru mulai. Soalnya setahu kalau dubbing itu ya, aku lihat kayak di Disney ya, behind the scenes gitu, mereka ngelihat apa animasinya, tapi mulutnya tuh belum goyang gitu. Iya. Nah, kalau di Battle of Surabaya ini terbalik. Ya. Yang dicek adalah suaranya dulu, baru dari situ di develop tuh karakternya. Dan waktu itu memang untuk karakter yang aku mainkan itu memang dibikinnya mirip plak-plak sama aku, jadi kayak yang badannya gede, tinggi, kayak gitu. Dan saya dengan wajah Surabaya banget kayak gitu. Wajah Surabaya sih kayak apa sih? Ya ngono kae lah pokoknya. Gitu. Wih. Nah, jadi sebenarnya Tapi ini, untuk apa? Untuk Battle of Surabaya ini, untuk yang belum tahu aja nih ya, aku tadi habis lihat nih, awards-nya banyak banget loh di Hollywood International Motion Pictures, Best Animation nih 2018, dapat di European Cinematography Awards, Best Editing, Best Original Screenplay. Wih, banyak banget ya, tapi orang-orang kurang tahu loh ini animation yang dari Indonesia asli gini. Oh, nggak tahu kenapa ya. Mungkin Kurang disorot media Indonesia sih menurutku ya. yes. Padahal setauku proyek film itu tuh budgetnya lumayan gede. Mungkin plotting budget untuk promosinya yang kurang. Karena waktu itu sempat ngobrol sama orang MSV kayak budgetnya tuh habis untuk di developing filmnya, bukan untuk promosinya. Karena kan setahu kan memang untuk sebuah film itu budget promosinya itu hampir sama kayak budget produksi gitu. Terus ini Walt Disney Asia Pacific juga kasih jadi kayak advisor gitu waktu production prosesnya setauku. Ya, makanya kan mereka lebih banyak kayak didaftarin ke festival-festival kayak gitu kan, instead of dibeliin jatah di bioskop-bioskop di Indonesia. Karena waktu dia tayang di Indonesia pun nggak sampai seminggu udah turun kalau nggak salah ya. Oh, seminggu doang? Iya, cuma beberapa hari gitu. Dan sempat diputar lama, nggak tahu ya, sampai sekarang masih diputar nggak. Itu sempat diputar terus selama berapa bulan waktu itu. Aku sempat nonton di apa sih namanya? Keong Mas tuh di Taman Mini waktu itu. Karena waktu itu aku pernah nonton bareng sama teman-teman kantorku gitu. Katanya sempat viral setelah menang. Aku awalnya juga tahu Battle of Surabaya nih ya Om. Itu di TikTok.
viral muncul di For You page aku, kayak Battle of Surabaya ini karya anak Indonesia. Itu aku pertama kali tahu animasi Indonesia yang namanya Battle of Surabaya. Terus aku jadinya kepo dan mulai tahu, dan baru nonton cuplikan-cuplikannya doang sih, belum nonton the whole filmnya gitu. Tapi menarik banget sih. Masa aku taunya dari TikTok? Padahal kamu orang mana? Iya, aku orang Surabaya, tapi aku pertama kali taunya ini tahun ini apa tahun kemarin gitu, viral gitu loh Battle of Surabaya ini. Soalnya nggak tahu dari mana-mana gitu. Nggak ada yang kasih tahu. Di TV nasional sih biasanya 17 Agustus suka di play sih. Ini Battle of 10 Surabaya. November pas, atau 10 November pas lagi hari apa? Hari TNI gitu loh. 10 November. Animasi ini. Iya. Sumpah aku nggak pernah nonton TV lagi. Nah itu pokoknya Nowadays. proyek Battle of Kayaknya Surabaya aku itu. deh ya. Proyek Battle of Surabaya itu salah satu tempatku belajar untuk dunia voice actor seperti apa gitu. Jadi kayak menambah pengalaman aja gitu. Gitu. Menambah pengalaman. Tapi Betul. itu keren loh Om. Ada Reza Rahadian sama Maudy Ayunda dong. Ketemu nggak? Tapi sedihnya adalah waktu take rekaman suaranya kita nggak barengan. Mereka di Jakarta, aku rekaman di Jogja. Aduh. Padahal di film itu ngefans banget aku. Di film itu memang banyak ngobrol. Aku ngobrol itu banyak sama karakternya Reza Rahardian di film itu gitu. Yeah. Tapi kita nggak take bareng gitu. Kalau take bareng kan padahal lebih dapat ya feel-nya pastinya ya. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Yang penting pengalaman udah gitu aja. Tapi Om, face to face tuh kan pasti premier kan ketemu tuh sama orangnya. Kenalan nggak? Ngomong nggak? Ngobrol sih. Oh ini jadi Soleh, iya Mas. Gini ya udah gitu aja. Soalnya aku juga bukan orang yang kayak ketika melihat seorang public figure terus yang wah foto dong apa kayak gitu. Karena aku juga public figure. Kamu cantik banget. Enggak. Gue juga public figure ya gitu. Oh iya. Harus stay Ya, cool biasa ya, aja. act cool Tapi gitu. Nggak boleh ngefans. Tapi nggak bisa lepas pandangan dari Maudy Ayunda sih. Aduh, itu dia aja dari video tuh cantik banget. Terus aku suka banget ya, dia tuh bisa apa aja, actingnya mantep banget, lagu-lagunya dia. Terus dia tuh personality-nya juga humble banget. Aduh. Iya. Oke, Gitu. aku ngefans banget. Mohon maaf. Aku ngefans sama dua-duanya. Lanjut Nuy. Tadi pertanyaan lagi tuh. Salfok nih. Oke, sebenarnya saya mau nanya lagi sih tentang dunia voice acting sih, sama voice over juga. Untuk orang-orang ini sebenarnya karena gue cadel ya, jadi gue penasaran, apakah seseorang yang cadel tuh bisa nggak sih berkarir di dunia VO dan VA? Tentu Cadel saja R. bisa. Sebagai karakter nggak? Atau menghilangkan cadel? Gini deh, kita pakai analogi. Ini analogi yang sering dipakai oleh Bimo. Jadi Bimo kalian tahu Bimo Kusuma-Yudo? Iya. Nah, Kirain Bimo siapa? Gue kenal Bimo itu sebelum dia viral. Karena waktu itu kami sempat menggodok bareng Voice Institute Indonesia. Waktu itu awal aku datang ke Jakarta. Waktu itu dikenalin sama temanku mantan penyiar Global Radio namanya Daud Tobing. Dia ngenalin sama si Bimo karena waktu itu aku pengen masuk dunia VO gitu kan. Terus dikenalin sama Bimo itu. Bimo waktu itu penyiar radio ya, Bimo Ki itu ya. Iya, dia penyiar di Power. Nggak tahu sekarang masih di Power atau enggak. Nah, waktu itu sempat ada orang yang nanya waktu kami bikin acara untuk Voice Institute Indonesia di Loop House Cilandak waktu itu, ada orang nanya, Mas, suara saya cempreng banget. Saya bisa nggak jadi seorang voice over talent? Bisa banget. Analoginya gini, kamu masuk ke sebuah minimarket. Di situ ada ratusan bahkan ribuan produk. Yang tiap produk itu punya identity masing-masing, punya gaya masing-masing. Masa iya cuma diisi oleh beberapa voice over talent? Karena sekarang ini, di tahun-tahun sekarang ini, dunia kreatif, dunia iklan ya, terutama di dunia advertising itu, sudah mulai sangat kreatif. Kalau mungkin di zaman dulu kan, suara-suara yang deep voice kayak gitu yang bisa dipakai untuk iklan gitu kan, kayak minumlah obat ini
membuat Anda lebih ini kayak gitu, atau suara-suara yang untuk iklan rokok atau apa kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini, kalau kalian lihat, kayak gampangnya deh, iklan Exis. Suaranya cempreng banget. Bisa kan? Karena apa? Karena brand Exis itu memang targetnya adalah mereka yang receh. Dan nggak mungkin dong kalau Exis pakai suara-suara kayak suaraku kayak gini, kayak nggak cocok aja gitu. Makanya dicari suara-suara yang cempreng malahan gitu. Itulah kenapa. Jadi Itulah ibarat kenapa. kata menggunakan kelemahan gitu ya untuk jadi keunggulan ciri khas. Iya, betul. Karena Jadi bukannya dihilangkan ya Om? Nggak Jangan, dihilangkan jangan. tapi dijadikan suatu karakter gitu. Jadikan itu adalah UVP kamu, unique value point kamu. Bukan USP ya? Bisa USP, bisa UVP. Kok USB beda? Value itu kan lebih dalam maknanya. Value. Gitu. Jadi mau cadel, mau cempreng, nggak apa-apa. Semua punya porsinya masing-masing. Gitu. Wah. Ini Gimana nih di Om? sini boleh ngerokok kan? Nggak ada tulisan dilarang ngerokok kan? Nggak di satu Nggak ada, ruangan kan kita Om, nggak apa-apa Om. Kalau Kalau dalam Karena satu saya ruangan nggak tahu boleh. Karena saya tahu Sharon ini paling galak sama orang yang ngudut. Iyalah, bener, setuju banget. Oh, iyalah, setuju. iyalah. Dino Apa? sering Mas aku marah. marahin. Semuanya aku marahin. Padahal nggak di Semuanya satu ruangan yang kena sama ya, rata. kenapa dimarahin ya? Kalau ditanyain soalnya Dino ya aku ngeliat dia nambah mulu, nggak bisa habis. Nah, Itu kan yang terus, kelihatan doang. ini deh, lanjutin dari tadi pertanyaan Dinu ya. Mungkin gini, orang akan ngebayangin kerja di dunia kayak gini tuh prospeknya gimana sih? Kalau menurutku masih banyak banget kesempatannya. Karena ini kemarin ada, pokoknya belanja iklan setelah pandemi ini tuh meningkat drastis, dan produksi ini dari data dari temanku di salah satu PH lumayan gede di Jakarta. Tuh naik 270% belanja iklan digital. Dan itu mostly video, yang itu butuh VO. Bayangin naiknya hampir 3 kali lipat dari sebelum pandemi loh. Karena memang Iya. banyak banget produksian. Jadi kalau memang tertarik di situ, ya dilihat aja gitu. Cara yang latih gimana? Banyak tutorialnya di YouTube banyak. Atau follow Bimoki, atau follow teman-temannya Bimo tuh kayak Semi, Andika. Banyak yang bisa dilihat di YouTube aja udah banyak kok itu kalau mau latihan ya. Gitu. Oke, menarik banget nih Nuy. Mau masuk nggak join voice over ya? Voice over, voice acting atau voice dubbing? Itu nama industrinya apa sih? Nama industrinya ya industri. Sebenarnya itu masuk dalam industri advertising ya. Masuk dalam ranah industri periklanan kan. Oh, Tapi kalau bukan gedenya lagi acting ya? kreatif, kalau bawahnya jadi kalau umbrellanya mungkin adalah kreatif industri. Terus turun jadi advertising, terus turun lagi jadi voice over. Kan partnya kan beda-beda tuh. Ada yang motion grafik, ada yang videografi, ada yang fotografi. Nah ini voice over gitu. Om Bon, mau nanya lagi. Ya silakan dong. Kan tadi ngomongin masuk ke industri. Nah itu kalau misalnya orang yang tertarik untuk masuk situ, berarti channelnya masuknya itu lewat mana ya biasanya? Ya? Nah ini pertanyaan yang sangat pintar. Apapun gimana nih? pekerjaannya, apapun bidang yang kalian geluti, kalau menurutku ya, yang paling penting adalah networking. Networking. Berarti kita is we're doing the everything. right thing. Berarti sekarang ini di Discord ngobrol sama orang Betul. baru. Berarti ini salah yes. satunya dong. Dan di Discord, gara-gara Discord ini aku dapat job-job VO loh.
Widih. Yap, betul. Dari Kevin, dari si Radit untuk launching Dewa United Esport, untuk launching ada film-film Iya. animasinya, produksinya Key Vibes itu. Jadi memang networking, bro. Nah, bagaimana cara masuknya adalah kalau gue caranya masih pakai cara konvensional. Jadi gue bikin satu Instagram yang berisi portfolio gue, walaupun belum banyak, tapi paling nggak ketika orang pengen mendengarkan hasil kerja gue di situ gitu. Jadi Instagram yang berbeda ya? Iya. Kalau gue sih Instagram yang berbeda ya, karena biar jelas gitu ngebedain mana yang buat kerja, mana yang buat pribadi gitu kan. Karena followingnya yang pribadi kan ya teman-teman, terus kayak yang mbak-mbak cantik yang dieksplor Instagram itu gitu. Loh, aku nggak denial, itu memang bener kan Dinui? Bisa, bener. Gitu. Jadi perluas networking, bikin portfolio, jual diri kalian. Jual diri. Ya jual diri. Untuk voice over sebenarnya ada cara lain lagi, yaitu adalah kalian bikin sample voice, habis itu kalian edarkan ke audio post. Audio post itu adalah studio tempat buat rekaman VO, sebutannya audio post. Jadi, post. Di Jakarta kan ada banyak banget tuh. Kalian bisa dapat datanya dari mana ya? Ya kalau gue dapat datanya sih dari gue pernah di satu audio post, habis itu nomor gue dikasih, habis itu gue kasih sample voice, mas, ntar kalau ada yang butuh suara gue jualin nggak kayak gitu. Itu. Jadi kalau mau masuk ke industri itu, ya caranya adalah dengan, yaitu senjatanya harus siap dulu nih. Senjatanya apa aja? Seperti yang ditulis sama Dinui di Radio Chat ya, networking, portfolio, sama kemampuan kalian menjual diri kalian gitu. Tuh. Yap. Masuk ke dunia. Teman-teman kalau mau nanya nggak apa-apa loh, yang ada di sini nih, nanya kayak apa kayak gitu. Ya nanya soalnya materinya mantap. Oh tadi ada yang nanya Om, kapan nikah? Aku tadi lihat. Dia tadi yang nanya. Siapa yang nanya? Medea. Saya harus tahu yang nanya siapa. Medea tanya kapan nikah. Wah, kurang ajar kamu. kan nggak tahu juga kapan nikah kan, soalnya belum ada yang kejebak nih. Wah, kejebak dong, astagfirullah. Kejebak ya. Jebakan Batman nih, jebakan Bona. Kalau aku sih masalah itu tuh aku percaya dengan konsepnya Ahok gitu kan. Apa nih? Ahok sama istrinya kan selisih umurnya kan 33 tahun ya. Istri kedua Om. Jadi kalau jangan dipatahin dulu. Jangan dipatahin dong semangatnya. Yang pertamanya nih Om, dari nol kan. Desta sama Natasha Rizky kan bedanya 15 tahun. Kalau gue pakai caranya Desta, berarti sekarang ini jodoh gue masih SMP. Loh. Benar juga. Masih 15 tahun. Aduh. Ya, ada pertanyaan nih dari Arthur Morgan, mau nanya suka dukanya jadi voice actor atau voice over talent itu apa aja? Suka dukanya adalah gini, kalau ini dari aku ya, kalau dari aku karena sebenarnya pekerjaan di voice over talent sebagai voice over talent ini bukan main job aku. Jadi tapi sebenarnya ini adalah hal yang pengen aku dalami. Tapi karena kebutuhan, jadi aku bekerja di tempat lain sebagai main job gitu, dan voice over ini sebagai side job doang gitu. Jadi awalnya maunya gimana Om? Pertama kali kerja apa dan kenapa? Maksudnya gimana? Sebelum jadi VO gini nih kan, kerja pertamanya Omon apa? Kerja pertamaku itu adalah penyiar radio. Nah, itu dapatnya gimana? Kok bisa jadi penyiar radio sebagai first job? Oke, nanti aku jelaskan, tapi aku jawab pertanyaannya si Arthur Morgan dulu ya. Suka dukanya itu adalah kalau jadwalnya bentrok. Karena kan mengisi suara itu udah hal yang sangat aku sukai. Bahkan ketika itu proyeknya memang proyek yang tidak proyek dan profit, aku nggak apa-apa nggak dibayar karena aku memang seneng gitu loh ngisi suara gitu. Nah, yang bikin sedih itu adalah kalau jadwalnya bentrok sama meeting atau sama mungkin aku harus ngerjain deadline
atau tempatnya yang terlalu jauh atau bagaimana. Itu dukanya itu sih kalau jadwalnya bentrok gitu. Tuh. Terus tadi kalau pertanyaannya Seren, gimana dulu bisa jadi penyiar radio? Sebenarnya suatu ketidaksengajaan sih. Gak Jadi sengaja waktu gimana itu nih, mah kesandung, jadi penyiar radio. Aku bukan pendengar radio dulunya. Dan pengetahuan musikku pun sangat terbatas. Maksudnya aku mendengarkan lagu-lagu tuh kayak lagu-lagu lama gitu. Di zaman-zamanku itu paling yang aku dengerin tuh cuman kayak Travis, Linkin Park, kayak gitu-gitu doang. Tapi untuk genre musik lain, R&B kayak gitu nggak banyak dengerin gitu. Nah, waktu itu kenapa bisa masuk radio? Jadi ceritanya lagi ikut les persiapan SNMPTN. Sebelum masuk kuliah itu kan ada les, ya kan? Kuliahnya mau jurusan apa nih? Waktu itu memang diniatkan komunikasi. Oh, berarti udah sejalur lah ya? Apa sih, komunikasi sama psikologi waktu itu. Nah, waktu di tempat bimbel itu, ternyata ada activity dari Radio Prambors Solo waktu itu di situ. Dan program direkturnya juga ada di situ. Nah, aku tuh waktu itu kocak sih. Lagi jajan apa sih kalau di Solo namanya bakso ojek. Kayak cilok kayak gitu lah. Oh, cilok. Ya kayak cilok kayak gitu, lagi jajan gitu, ngobrol sama temen. Nah, program direkturnya lewat. Terus dia dengerin suara aku ngobrol sama temanku. Terus dia kayak, kamu orang mana gitu? Oh ya, orang sini mas, orang Solo gitu. Kok bisa kayak gitu? Maksudnya cara ngomongnya tuh nggak medok, gini gitu. Ya nggak tahu mas. Ini karena temen yang aku ajak ngobrol tuh memang dia sebenarnya adalah orang Jakarta yang lagi persiapan untuk kuliah di Solo gitu loh. Terus ditawarin lah, mau nggak jadi penyiar? Penyiar mas, waduh, kayaknya terlalu jauh gitu. Tapi kayak boleh juga jadi penyiar, jadi orang terkenal, boleh nih gitu. Yaudah mas, boleh mas kayak gitu. Yaudah setelah itu coba bikin sampel suara, terus ikut seleksi, ikut interview dan lain-lain. Akhirnya dari 170-an orang kandidat terpilihlah 4 orang. 6 orang, tapi yang 2 harus mundur karena dia harus ikut pemilihan putra-putri Solo waktu itu. Jadi tersisa 4 orang dan itu termasuk aku. Dari situ aku banyak belajar gitu tentang dunia radio dan lain-lain seperti itu. Dan dari situ kemauan belajarnya itu semakin gede gitu. Belajar ngomong, belajar berkomunikasi dengan orang, sampai waktu itu apa yang aku dapatkan dari pekerjaan, pelajarannya itu lebih banyak daripada apa yang aku dapatkan dari kampus. Jadi waktu itu karena di radio waktu itu sempat dari 4 orang ini juga dites siapa yang lolos untuk ikut training di Radio Prambors Jakarta waktu itu, dan aku yang kepilih. Jadi waktu itu aku training di Prambors Jakarta selama 3 bulan. Waktu itu mentorku adalah Imam Darto. Jadi aku banyak belajar dari Mas Darto tentang teknik siaran, MC dan lain-lain, hosting dan lain-lain kayak gitu. Nah, dari situ tuh kayak aku merasa kayak ini dunia aku ini gitu. Dan setelah mengembangkan apa yang ada di dunia itu kan masuk di dunia showbiz ya. Iya, showbiz. Dari penyiar radio, terus belajar MC. Waktu belajar MC ini waktu itu ada salah seorang tamu yang dia nawarin, Mas, bikin acara kayak gini habisnya berapa ya Mas gitu. Wah saya nggak tahu Om gitu. Oh saya pengen itu ulang tahun anak saya dibikin kayak gini. Di situ aku melihat kesempatan, bisa nih kayaknya bikin I.O. sama temen. Akhirnya waktu itu aku ngajak temanku, yuk bikin I.O. yuk. Nah dari situ aku jadi belajar untuk organize suatu acara juga. Karena kan sering banget nih, karena MC di acara jadi tahu nih sebuah I.O. itu bekerja seperti apa kayak gitu. Kalau itu nanti kita di topik kedua aja nih, kalau I.O. dan sebagainya nih ya. Ya intinya waktu itu masuk radio itu karena ketidaksengajaan dan ada kemauan untuk belajar aja gitu. Itu sumpah aku nggak niat juga nggak akan jadi gitu. Orang itu dari 170-an orang keren di kota Solo, aku bisa kepilih itu kan berarti ada sesuatu yang aku perjuangkan di situ kan, berarti the struggle is real gitu loh. Gitu. Om, ini ada yang minta red card itu bisa diomongin nanti ya Om? Boleh bisa nanti. Aku nggak ribet masalah red card. Tergantung yang
ininya apa, brandnya apa. Kalau brandnya brand gede, tak tembak rego larang langsung. Kamu bahasa Jawa sih. Gak, iya, kalau Harganya malah langsung mahal iya, gitu langsung lah aku ya. banting gitu. Tapi kalau sering-sering yang ada bikin apa, paling sering itu teman-teman kan ada temanku orang IPB yang dia dosen di sana, dia sering bikin video kayak gitu kayak Bon gitu. Oh iya siap, sini aku isi gitu. Kalau untuk kebutuhannya, purpose-nya emang untuk sesuatu yang tidak mengejar profit, aku dengan senang hati melakukannya gitu. Tapi ya lihat jadwal dulu gitu. Terus Om pertama kali bikin red card itu gimana? Kok bisa tahu aku segini gitu? Bikin red card itu pasti nanya sama senior-senior dulu. Jadi itu kan tergantung dari pertama adalah brandnya apa, yang kedua tingkat kesulitan skripnya seperti apa, durasinya seperti apa. Itu dari situ kita bisa menentukan rate kita seberapa gitu. Nah makanya kalau ditanya red cardmu berapa? Loh tergantung buat apa dulu gitu, aku balikin. Nanti aku pasang red card untuk video apa namanya, untuk video manifesto, ternyata videonya video tutorial yang mana itu panjang banget. Manifesto itu apa Om? Video manifesto itu biasanya kayak kalau kamu lihat di Instagram gitu kan yang kayak Tokopedia kayak gitu kan video manifesto gitu. Terus yang CGV, jadi video-video yang lebih kayak storytelling gitu loh. Bukan yang hard selling. Jadi videonya itu lebih storytelling gitu kayak ya sebenarnya banyak di Instagramku. Oh iya teman-teman kalau mau follow silakan Bona Voice Over, feel free. Gak apa-apa toh? Bona Voice Over ya. Ntar aku drop nih. Nah itu di situ banyak contoh-contoh video-video manifesto gitu. Anayana, udahan nih radio? Iya, belum. selesai. Sebelumnya nih Ana kan kepada para pendengar, Cata juga punya YouTube video. Sekarang kita lagi direkam sama Wiyas. Say hi to YouTube, hi YouTube. Nice. Jadi Wiyas ini bakal upload video kita ke channelnya Cata. Dropin dong. Bagi gue nih, ada caranya. BlackBerry. BlackBerry itu mana ya? dimana mengurangkan Ya nanti di drop lah. Ini ada pertanyaan kebutuhan bagus. Ini kita hidupnya bisa ngomongin VO ya. Oh iya masih ngomongin VO Om. Dari Wias ini nanya, itu yang buat audio atau suara lingkungan alam kayak gitu, misal ombak, suara angin, niup pohon, itu suara tembakan lain-lain yang bukan menggunakan vokal tapi dari alat dan bahan sekitar, apakah itu juga termasuk VO? Bukan, itu lebih ke Foley, dan yang melakukannya namanya Foley artist. Foley artist, berarti mereka semacam membuat seni juga ya dari. Iya, itu juga berbeda. Satu, iya. Itu biasanya menangkap suara-suara dari sekitar kayak gitu kan buat sound effects. Nah, meskipun kebijakan negara sudah lebih renggang, kita masih di rumah kan. Terus misalnya aku kepengen voice acting, voice over gitu. Equipment apa aja yang aku harus persiapkan untuk mulai? Terus gimana melangkah untuk memulai menjadi seorang VO atau VA gitu? Oke. Apakah berbeda? Sebenarnya kalau kamu nanya peralatan apa yang harus dipunyai, yang harus dimiliki, itu depends dari kemampuan kalian. Karena kalian menggunakan handphone pun nggak masalah. Itu nggak masalah. Karena apa? Seperti yang gue bilang tadi, ketika seseorang pengen menggunakan jasa kalian, mereka itu sebenarnya pengen tahu adalah intonasi yang kalian mainkan, terus juga tone suara kalian, cara kalian membaca, artikulasi kalian, kejelasan dari suara kalian, bukan dari kualitas audio. Karena kualitas audio itu kita akan rekamannya itu di studio, gitu loh. Kan misalnya kamu di rumah nih Om, kalau kita masih di rumah gitu, terus kita di hire sebagai VO atau VA, itu kan kita butuh equipment juga. Berarti gini, penawarannya adalah, oke, saya mau tapi sediakan studio. Gitu. Nah, kalau seumpama kamu memang pengen mengembangkan itu dan kamu pengen menjadi VO talent yang memproduksi suaramu sendiri dari rumah, sebenarnya udah banyak banget tools yang disediakan gitu. Kalau kamu adalah pengguna desktop PC Windows, itu pakai softwarenya apa itu yang ngerti temanku Bimo itu, Bimsku itu, dia tahu voice meter. Terus untuk mikrofonnya, sebenarnya mikrofon sekarang ini udah banyak banget. Kalau kalian lihat di marketplace itu kan sudah ada paketan-paketan gitu kan, yang paling
standar tuh ya, mikrofon BM800 dengan sound card-nya V8. Itu kalau ngolahnya benar, nanti bisa menghasilkan suara yang enak kok. Oh, berarti menggunakan yang seadanya aja dulu ya? Iya, seadanya aja, apa namanya, yang dipunyai dimaksimalkan aja dulu. Nanti kalau udah dapat job dibayar baru di-upgrade gitu, pelan-pelan, jangan langsung pinjem pinjem dari bank langsung beli mikrofon kayak punya gitu. Jangan. Itu mendingan untuk hidup. Tapi Om, gini Om, kan orang itu offer kalau mereka sudah tahu talentanya kita. Kalau kita mau mulai nih, berarti kita bikin portfolio dulu. Dan kita ngerekam dulu. Sebenarnya tadi yang ditulis di itu udah benar, cuman urutannya menurutku yang pertama adalah portfolio. Baru setelah itu dari portfolio kalau kalian sudah sudah mendapatkan satu job atau apa, kalian bisa melebarkan networkingnya dari situ nanti. Dari job di dunia apapun sih sebenarnya nggak cuma di dunia VO. Yang paling utama itu adalah attitude. Karena kalau kalian attitude-nya nggak bagus, nggak akan dipakai lagi. Ada seorang of talent yang jago banget bagat, iya, tapi dia itu terlalu tengil, kayak dia kalau disuruh revisi susah, sok jual mahal, dan akhirnya nggak dipakai lagi, nggak laku lagi, walaupun dia secara bakat, keren banget gitu. Attitude tetap nomor satu ya, berarti ya. Iya, attitude itu sebenarnya kan nggak cuma di dunia ini doang, dimanapun ya. Betul. Di bidang apapun itu penting banget gitu. Gitu, teman-teman. Terakhir nih Om, sebelum kita break, soalnya kita habis ini bakal bahas cari cuan. Boleh. Kan kita udah ngomongin voice over, voice acting, kan dunia broadcasting. Oh ya, sebelum itu penyiar radio nih Om, kan kita dari tadi bahasin VO sama VA. Sebagai penyiar radio gitu ngapain aja Om biasanya? Tiduran, main Mobile Legends, ya enggak lah. Ya kamu tuh siaran gitu. Apa yang membuatku bersyukur dulu aku siaran di radio Prambors Solo itu. Jadi dulu radioku itu Prambors Solo, waktu di Jogja itu Unisi Jogja. Di radio kami itu kami nggak punya produser. Jadi seorang penyiar di radio Prambors Solo itu, while dia siaran, tangan kiri itu megang deck, megang mixer, tangan kanan itu megang 2 mouse. Dia masih sambil ngomong, ngatur lagu, bacain SMS, baca info, kayak gitu semuanya dilakukan. Dan itu yang membuat kami jadi kayak tahu gitu loh, bener-bener ngerasain susahnya siaran itu seperti apa gitu. Kayak aku dong sekarang ya. Bener-bener multitasking. Suka duka host di Cata nih. Oh gitu. Ngobrol tapi juga ngurusin bot. Iya. Jadi ngeliatin, ini ada yang request nggak lagunya apa? Berarti kamu udah siap terjun kalau kamu udah terbiasa dengan itu. Waduh, mantap nih. Soalnya nih Om, suka duka aja nih ya di backstage barusan. Kan kita biasanya pakai bot. Botnya lagi error. Iya, makanya botnya error nggak tahu kenapa. Jadi aku harus jump in jadi bot. Nggak apa-apa, itu nanti kemampuan multitaskingmu akan semakin bagus nanti. Amin. Jadi kamu nanti akan banyak dimanfaatkan sama orang. Waduh, dimanfaatkan sama orang, dibayar nggak tapi? Ya itu, kalau Joko bilang kan, if you are good at something, never do it for free, ya. Apalagi Benar. semuanya itu tentang cuan. Dan pembahasan tentang cuan akan kita lanjutkan nanti. Oke, tapi Om, sebelum kita break nih. Sebelum terus ya. Terakhir dong. Ini kita mau break kan habis ini. Iya, Kata-kata terakhir untuk mungkin di sini ada yang mendengarkan tertarik jadi VO sama VA artis, apa yang satu kalimat untuk apa sih aku nggak bisa ngomong. Satu kalimat untuk mereka lah. Satu patah 2 patah kata ya. Iya. Kalian semua, untuk mereka semua. Simple sih kalau aku. Rekam review, bungkus, lempar. Bungkus lempar. Iya, rekam review, bungkus lempar. Kamu rekam suaramu, kamu dengerin, karena nggak mungkin langsung bagus. Kamu rekam lagi, kamu dengerin lagi, denger lagi, sampai ini udah enak nih. Kamu lempar, kamu bungkus, kamu mix down atau kamu render atau gimana, kamu lempar.
di Instagram pribadimu boleh, ke orang-orang lain boleh, kayak ke teman-teman kayak dengerin nih VO gua. Udah kayak gitu. Oke. Thank you Om Bon. Sekarang kita menuju break kita, yaitu kita dengerin lagu yang udah di request oleh salah satu pendengar kita, yaitu Tame Impala.